Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau masjid kita ingin makmurkan, salah satu daya dukungnya adalah tersedianya sumber daya manusia, SDM masjid. Misalnya apa? Ada muazzin. Di masjid kita jelas harus ada muazzin. Ditetapkan oleh pengurus masjid siapa itu muazzin. Kalau di zaman Nabi siapa? Selalu jawabannya di zaman Nabi itu Bilal. Jelas siapa orangnya. Kalau di masjid kita siapa? Jawabannya siapa aja yang mau. Jangan begitu. Jadi tetapkan siapa yang jadi muazzin. Yang kedua, imam. Di masjid jelas harus ada imam. Imam yang memenuhi standar. Jangan lagi ada dorong-dorongan. Ketika sudah iqomat bukannya maju jadi imam, dorong, ini dorong, ini dorong, ini dorong. Nggak ada yang mau. Ditetapkan. Ini memang hari Selasa. Saya Haji Abdul Karim yang bertugas sebagai imam. Ini hari Rabu. Saya Haji Abdul Hamid memang tugasnya jadi imam. Begitu. Jadi jelas. Nggak ada dorong-dorongan. Nah, imam ini standarnya bacaan yang baik. Masih banyak masjid-masjid kita yang imam bacaannya tidak standar. Lalu wawasan keilmuannya. Ya jelas imam itu harus berilmu. Kenapa? Dia harus jadi rujukan bagi jamaahnya. Sampai imam itu adalah orang yang akhlaknya mulia, akhlaknya baik. Karena imam harus jadi teladan. Ini disiapkan imam. Yang juga sangat penting adalah khotib. Hari Jumat harus ada khotib. Berapa banyak masjid nggak punya khotib pada hari Jumat? Bahkan cadangan khotib saja tidak ada. Maka masjid harus siapkan orang untuk menjadi khotib yang baik. Khotib yang baik, wawasannya jelas, harus luas, kepribadiannya soleh, kemampuan dakwahnya juga baik. Sehingga kalau kemampuan dakwahnya baik, kalau dia berkhutbah dia tidak tekstual. Tidak hanya membaca. Karena kalau membaca cenderung tidak komunikatif. Nah, ini sesuatu yang sangat penting. Nanti yang lain-lain ada lagi. Guru ngaji misalnya. Di masjid itu jelas harus ada guru ngaji yang bisa membimbing orang membaca Al-Quran. Kenapa? Karena banyak jamaah kita sebenarnya belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, dan itu harus dibimbing satu-satu. Hasilnya ditunjukkan. Oh, ini jamaah kita, maaf misalnya namanya Pak Sunarto. Pak Sunarto 4 bulan yang lalu masih belum kenal huruf Al-Quran. Sekarang sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Tunjukkan hasilnya. Minta Pak Sunarto membaca Al-Quran di hadapan jamaah. Mudah-mudahan jamaah lain yang belum kenal huruf, yang belum bisa baca, itu nanti dia bisa tergugah perasaannya, sehingga dia pun mau belajar. Jadi banyak sumber daya manusia masjid yang harus dipersiapkan, sampai tenaga kebersihan juga harus dipersiapkan, agar masjid bisa dipelihara, bisa dirawat dengan sebaik-baiknya. Inilah yang ingin saya ingatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.